Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luki Rahmawati, NIM 2120286 dari kelas PAIG. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang demokrasi Pancasila sebagai tugas UAS PPKN semester Kasal tahun ajaran 2020. Yang pertama, tentang hakikat demokrasi. Pengertian dari demokrasi sendiri yaitu kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat dan kratein atau kratos yang berarti memerintah atau pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, democracy is the government from the people, by the people, and for the people. Kemudian asas atau prinsip negara demokrasi meliputi yang pertama yaitu pengakuan dan pelindungan hak asasi manusia, yang kedua partisipasi rakyat dalam pemerintahan, dan yang ketiga yaitu supremasi hukum. Selanjutnya, demokrasi berdasarkan hubungan lembaga negara atau sistem pemerintahan terbagi atas yang pertama, yaitu demokrasi parlementer. Bercirikan 1. Tanggung jawab pemerintah di tangan kabinet atau menteri. Yang kedua, kabinet dipimpin Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Yang ketiga, kedudukan kabinet di bawah dan tergantung oleh parlemen. Yang keempat, berlaku dalam negara republik dan monarki konstitusional. Dan yang kedua, yaitu demokrasi presidensial. Bercirikan yang pertama, tanggung jawab pemerintahan di tangan presiden. Yang kedua, menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Dan yang ketiga, presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kemudian asas atau ciri-ciri utama dari demokrasi Pancasila yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Musyawarah berarti pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama, dan mufakat adalah sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan dari pendapat. Nah, jadi musyawarah mufakat berarti pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak atau rakyat sehingga tercapai sebuah kebulatan pendapat. Landasan hukum demokrasi Pancasila apa saja? Yaitu yang pertama, Pancasila pada sila keempat. Yang kedua, pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu tentang negara berkedaulatan rakyat. Nah, yang ketiga terletak pada pasal 1 ayat 2 tentang kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai Undang-Undang Dasar. Perwujudan demokrasi Pancasila dalam berbagai kehidupan. Perwujudan demokrasi Pancasila pada kehidupan di sekolah, contohnya menghormati pendapat teman. Yang kedua, seperti berani menyampaikan gagasan atau pendapat. Dan yang ketiga, seperti pemilihan ketua OSIS atau ketua kelas. Pada kehidupan di masyarakat, contohnya pemilihan kepala desa atau ketua RT atau RW. Dan yang kedua, seperti rembuk desa atau musyawarah desa menyangkut pembangunan desa. Seperti itu. Nah, pada kehidupan perwujudan pada kehidupan di bangsa dan negara, seperti pemilihan presiden, sidang umum MPR atau DPR, dan pemilu 5 tahun sekali. Nah, mungkin itu saja materi pada pembelajaran kali ini tentang demokrasi Pancasila. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang mendengarkan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.